Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugraha Laili dari UPBJJUT Mataram. Di video kali ini saya akan membahas mata kuliah tentang pembelajaran kelas rangkap. Baiklah, di sini saya akan mengambil sebuah kompetensi dasar, yaitu mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintah desa dan kecamatan. Baiklah, tujuan dari pembelajaran kelas rangkap pembelajaran mengenai tentang lembaga-lembaga pemerintah desa dan kecamatan, yaitu yang pertama adalah menyebutkan struktur pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi tugas dan fungsi lembaga-lembaga dalam pemerintah desa dan kecamatan. Yang ketiga adalah menjelaskan peran masing-masing lembaga dalam melayani masyarakat. Dan yang terakhir adalah menunjukkan sikap aktif dan peduli terhadap lingkungan pemerintah sekitar. Profil pelajar Pancasila yang ada di video kali ini adalah yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif tentunya. Selanjutnya di sini materi pokok yang akan dibahas yaitu apa itu kepala desa. Selanjutnya adalah Badan Permusyawaratan Desa atau yang biasa disingkat dengan BPD. Dan yang ketiga adalah sekretaris desa dan perangkat lainnya. Dan yang keempat adalah lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK, Karang Taruna, dan lain-lain. Nah, tadi pemerintah yang ada di desa. Dan sekarang adalah pemerintah yang ada di kecamatan. Pemerintahan yang ada di kecamatan itu antara lainnya itu camat, sekretaris camat, kasih atau yang biasa disingkat dengan kepala seksi. Kasih itu adalah kepala seksi ya. Dan yang terakhir adalah peran kecamatan itu dalam koordinasi antar desa. Nah, di sini apakah kalian pernah pergi ke kantor desa dan melihat struktur organisasi desa yang ada di kantor desa tersebut? Tentu kalian bisa melihat di sana pemerintah atau kepala yang paling tinggi yang berada di struktur organisasi yang ada di kantor desa kalian itu siapa? Iya, tentunya kepala desa. Kalau di sekolah ada siapa yang paling tinggi? Ya, ada ibu kepala sekolah atau bapak kepala sekolah. Kalau di pemerintahan desa itu ada ibu atau bapak kepala desa, seperti itu. Nah, di bawah kepala desa nanti barulah ada seperti yang Bu Guru katakan tadi, seperti ada BPD, sekretaris desa, lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK dan Karang Taruna, seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada yang tahu tidak fungsi dari pemerintahan desa? Ada yang tahu fungsi maksudnya tugas dari kepala desa itu apa sih tugas mereka gitu? Ada yang tahu tidak? Kira-kira apa sih tugas dari kepala desa itu? Ya, sekarang Bu Guru akan kasih tahu. Tugas dari kepala desa itu adalah, sebelum Bu Guru mengatakan tugas dari masing-masing pemerintahan yang ada di desa, di sini Bu Guru akan
memberikan petunjuk struktur organisasi desa dan tugas dari struktur organisasi tersebut seperti kepala desa. Misalnya kepala desa itu adalah pimpinan tertinggi yang ada di desa. Kepala desa ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, di sini yang kedua, di bawah struktur organisasi di bawah pemerintah desa, kepala desa maksudnya di bawah kepala desa itu di sini ada perangkat desa. Perangkat desa itu terdiri dari sekretariat desa. Sekretariat desa ini dibentuk oleh sekretaris desa yang membentuk kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Selanjutnya di sini ada unsur pelaksanaan kewilayahan kepala dusun yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayah dusun. Dan yang ketiga adalah unsur pelaksanaan teknis, yaitu kepala seksi atau kasi yang bertugas untuk membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas operasionalnya. Nah, di bawah perangkat desa itu nanti di sini ada Badan Permusyawaratan Desa atau yang biasa disingkat dengan BPD. Tugas dari permusyawaratan desa di sini adalah yang pertama ada sekretaris desa. Sekretaris desa itu tugasnya adalah untuk membantu kepala desa dalam administrasi pemerintahan ya, dalam pengelolaan urusan tata usaha dan umum, keuangan atau perencanaannya. Terus di sini ada kepala urusan. Selain ada sekretaris desa, di sini ada kepala urusan. Kepala urusan ini tugasnya adalah untuk membantu sekretaris desa dalam bidang-bidang tertentu seperti tata usaha dan umum, keuangan dan perencanaan juga. Selanjutnya di sini ada kepala seksi yaitu tugasnya adalah untuk membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas operasional seperti pemerintahan dan kesejahteraan. Nah, di sini kepala dusun selanjutnya. Kepala dusun, pasti kalau kepala dusun semua sudah familiar atau pernah sering dengar atau pernah dengar apa sih kepala dusun itu, ya kan? Nah, kepala dusun itu tugasnya adalah untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas di wilayah dusun, termasuk pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Nah, kalau yang lebih gampang kalian ingat itu kepala desa kan. Setelah kepala desa, di bawah kepala desa tuh nanti ada kepala dusun, biar tidak bingung-bingung lagi. Kepala dusun itu baiklah, kita langsung saja ke peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa. Salah satunya adalah larangan untuk membuang sampah sembarangan. Di sini peraturan Desa nomor 3 tahun 2023. Menurut Bu Guru itu bukan hanya peraturan desa nomor 3 tahun 2023, tapi itu sepertinya kepala desa sebelumnya juga pasti memiliki peraturan desa seperti itu. Seperti contohnya adalah larangan ya. Di sini larangan masyarakat desa Buk-Buk untuk membuang sampah ke sungai, selokan, jalan atau tempat umum lainnya. Membakar sampah di lingkungan permukiman tanpa pengawasan juga termasuk larangan ya. Karena membakar sampah itu akan menyebabkan polusi. Dan selanjutnya menumpuk sampah di depan rumah atau di tempat usaha tanpa penanganan. Nah, selain larangan, pasti nanti ada kewajiban yang diberikan oleh kepala desa. Kewajiban warga atau masyarakat desa yang biasanya diberikan oleh pemerintah desa, yaitu masyarakat harus membuang sampah
di tempatnya. Selain membuang sampah di tempat yang telah disediakan, seperti di tempat pembuangan sampah sementara, atau nanti mungkin biasanya kepala desa itu akan memberikan sebuah truk sampah yang keliling setiap 2 atau 3 kali seminggu untuk mengangkut sampah di setiap rumah-rumah warga. Kemudian nanti tentunya warga akan membayar sejumlah iuran yang akan diberikan kepada pemerintah desa untuk menanggulangi masalah biaya sampah tersebut. Mungkin sekitar 10-15 ribu ya biasanya per kakak, seperti itu. Selanjutnya selain kewajiban, pemerintah desa juga pasti akan memberikan sebuah sanksi jika larangan tersebut atau kewajiban tersebut dilanggar oleh masyarakat. Ya tidak, seperti di sekolah misalnya. Jika kalian tidak memakai topi dan dasi saat upacara bendera, apa yang kalian akan diapakan oleh ibu bapak guru di sekolah? Iya betul, pasti kalian akan diberikan di tempat khusus, di tempat anak-anak atau siswa yang tidak memakai topi dan dasi juga, seperti itu. Nanti pasti ibu bapak guru juga akan memberikan kalian nasihat. Kenapa kamu tidak memakai topi dan dasi, seperti itu? Sebaiknya dan pasti akan diberikan teguran secara lisan ya, lisan seperti ini, maksudnya dengan mulut, maksudnya lisan itu dengan ucapan seperti itu. Nanti pasti kamu akan dikasih tahu, besok minggu depan kalian semua harus memakai topi dan dasi saat upacara bendera, seperti itu. Nah, kalau di pemerintahan nanti kalian akan ditegur mungkin oleh bawahannya si kepala desa, atau nanti yang akan menegur kalian itu adalah kepala dusunnya, karena kebetulan mungkin kepala dusunnya lewat di depan rumah kalian, kemudian kalian dilihat membuang sampah misalnya di depan sungai, di aliran sungai atau di aliran got atau apalah gitu. Nanti pasti kepala dusunnya akan memberi kalian teguran secara lisan. Halo, kok kamu membuang sampah di aliran sungai, padahal kan sudah diberikan tempat dan tetap diambil sampahnya oleh petugas kebersihan, seperti itu. Atau ada juga di salah satu desa mungkin akan meminta denda karena warga atau masyarakatnya membuang sampah sembarangan atau melanggar kewajiban atau larangan yang telah diberikan oleh kepala desa. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.